Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evelyn Lilis Suryanti Simbolon dengan NPM 2140-22670, Prodi Akuntansi kelas A2 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Solihuddin Anam, SPD, MSI. 28 Oktober 1928 dikenal sebagai Hari Lahir Bahasa Indonesia, di mana banyak pemuda dan pemudi dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan suatu janji, yaitu bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pasca proklamasi bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara. Sebelum bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara, maka yang menjadi pijakan awal adalah bahasa Melayu, di mana pada saat itu hampir di seluruh Asia Tenggara orang-orang menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa perantara. Dan itu juga dibuktikan dengan adanya beberapa prasasti kuno yang ditemukan, seperti prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi di Palembang. Ada juga prasasti Kota Kaper tahun 686 Masehi di Bangka Barat, prasasti Gandasuri tahun 832 Masehi di Temanggung, dan Kepingan Tembaga Laguna pada tahun 900 Masehi di Manila, Filipina. Semua prasasti-prasasti yang ditemukan ini menggunakan bahasa Melayu. Ada alasan kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi pijakan awal sebelum bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara. Yang pertama karena stabilitas nasional. Pada saat itu, bahasa yang paling banyak digunakan di wilayah Nusantara adalah bahasa Melayu. Dengan adanya penemuan prasasti kuno tadi, itu menjadi salah satu bukti bahwa bahasa Melayu memang banyak digunakan orang. Sehingga dijadikanlah bahasa Melayu menjadi pemersatu pada saat itu, dan supaya tidak ada kecemburuan antar suku. Maka hal itu dinilai mampu menjaga stabilitas nasional. Alasan yang kedua adalah mudah dipelajari. Bahasa Melayu memang mudah dipelajari di antara bahasa asing atau bahasa daerah lainnya. Dibuktikan dengan banyaknya orang-orang asing yang berkunjung ke wilayah kerajaan Sriwijaya pada saat itu sangat menguasai bahasa Melayu, yang dimana masyarakat kerajaan Sriwijaya juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari mereka. Yang ketiga, banyak penuturnya. Hal ini dibuktikan juga dengan sebaran bahasa Melayu cukup luas, bahkan dipakai di wilayah Filipina, dengan buktinya ditemukannya lempengan Tembaga Laguna di Manila tadi yang menggunakan bahasa Melayu. Alasan keempat adalah Riau sebagai penatur bahasa Melayu. Riau dikenal sebagai pionir bahasa Melayu sebab dari wilayah Riau lah standar bahasa Melayu ditentukan. Alasan yang kelima, dorongan situasi dan kondisi penjajahan. Karena adanya penjajahan di tanah air Indonesia sehingga diperlukannya bahasa pemersatu antar suku bangsa, maka saat itu bahasa Melayu lah yang dipilih. Pasca kemerdekaan 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini sudah ditentukan. Kemudian pada 19 Maret 1947 melalui SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ejaan Republik dijadikan pengganti ejaan Van Hoofstra, dan kemudian pada tanggal 26 Februari 1948 melalui SK Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan juga dibentuklah Balai Bahasa yang dipimpin oleh P.F. Dahler atau Amin Dahlan, yang kemudian dipimpin RT Amin Singgi Cirosomo sebagai pejabat sementara, kemudian dipegang oleh Profesor Dr. Prijana. Kemudian pada tahun 1953, Purwodarminto menerbitkan kamus pertama dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada 16 Agustus 1972 melalui putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 diresmikan ejaan yang disempurnakan. Tahun 2010 Lembaga Bahasa Nasional diganti menjadi Bahasa Pembangunan dan Pembinaan Bahasa.
Kemudian pada tanggal 26 November 2015 melalui Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menggantikan ejaan yang disempurnakan. Hingga sekarang terjadi padanan pada kata bahasa Indonesia. Politik juga menjadi bahasa Indonesia. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia untuk bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Penguatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang berlangsung, di mana pemerintah juga membuat suatu kebijakan nasional yang resmi mengenai keseluruhan masalah bahasa kita. Sehingga melalui ini kita dapat melihat betapa pentingnya belajar bahasa Indonesia. Tidak hanya sebagai usaha agar kita mahir ataupun cakap dalam berbahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia juga harus menjadi prioritas kita dan kita juga harus memperhatikan itu. Kita harus menghargai para pelopor, khususnya pemuda-pemudi dari berbagai daerah yang telah mengorbankan jasa mereka yang tidak terbatas nilainya dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.